Halo, perkenalkan nama saya Devana Nigidisita, NIM 14, saya dari kelas A5 TBR. Halo, perkenalkan saya Yuni Rosita, NIM 013 dari kelas A5 TBR. Jadi di sini kami akan melakukan podcast untuk tugas UAS mata kuliah Integrasi Biologi dan Islam dengan subtema Pola Hidup Sehat dalam Sains dan Islam Dan judul Hukum Merokok menurut Pandangan Islam. Hai Mbak Rosi, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Anggi, alhamdulillah baik nih Mbak. Tapi ya agak sedikit batuk Mbak. Aduh, kenapa nih? Karena cuaca atau gimana Mbak? Iya, karena cuaca, ya juga karena tadi habis kena asap rokok Mbak. Oh pasti di jalan-jalan gitu ya, kayak ada orang pengendara bawa motor terus bawa rokok gitu. Iya, terus tadi di parkiran juga ada yang merokok, kena asapnya jadi batuk nih. Terus Mbak Rosi gimana sih pendapatnya tentang orang merokok gitu? Kalau saya sendiri sih nggak suka ya Mbak sama orang yang merokok, karena dia itu udah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga. Ya emang kayak orang merokok itu kayak harusnya tuh sadar tempatnya gitu loh, kalau di tempat terbuka tuh jangan merokok, kayak asapnya itu ganggu kita sebagai perokok pasif. Kan pernah ada kasus ya kayak bayi meninggal saat digendong ayahnya, padahal ayahnya itu nggak merokok, maksudnya habis merokok gitu loh. Iya, malah lebih bahaya ke yang perokok pasifnya kan Mbak, daripada yang perokok aktif. Iya. Terus apakah Mbak Rosi di sekitarnya Mbak Rosi ada orang yang merokok nggak? Kalau di sekitar saya sih ada Mbak, malah bapak saya sendiri itu perokok aktif banget dari dulu. Nah, Iya, dari dulu, dari saya kecil udah sering saya bilangin, Bapak jangan perokok gitu. Tapi ya katanya susah Mbak, karena udah kecanduan, sama lingkungannya juga banyak yang teman-temannya yang ngerokok kan, jadi ikut ke bawah. Susah kalau diminta buat berhenti gitu. jadi emang merokok itu tuh kayak nggak bisa hilang gitu ya Mbak, nggak bisa langsung kayak harus berhenti gitu kan. Juga dulu ayah saya, tapi dulu ini sekarang udah enggak, itu bisa berhenti merokok tapi nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin gara-gara memang kepaksa gitu ya, harus dipaksa dulu baru, kalau enggak ya dikurangi sedikit-sedikit gitu mungkin. Tapi bisa berhenti sekarang? Iya bisa. Oh bagus ya Mbak kalau gitu. Kalau bapak saya itu susah Mbak, apalagi bapak saya kan kerjanya di pabrik rokok ya. Kudus kan terkenalnya sama kota kretek ya kan Mbak? Iya, apalagi di dekat rumah saya itu kan udah ada monumen apa sih namanya K3. Nah K3 itu tuh kayak simbolnya kota kretek gitu loh. Jadi Iya. emang udah Banyak. udah emang simbol dari kota Kudus sendiri. Jadi emang di lingkungan kita pun banyak ya yang merokok. Iya, mungkin kalau bisa berhenti, mungkin kalau faktor lingkungan juga ya, kayak temannya nggak ngerokok nanti ikut nggak merokok gitu. Faktor lingkungan ya. Nah sekarang kalau di pandangan Islam, menurut Mbak Rosi rokok itu gimana? Kalau menurut saya yang hukum merokok itu boleh sih Mbak, karena saya juga lihat di beberapa jurnal itu memang ada beberapa ulama yang memperbolehkan merokok. Alasannya itu asal dari merokok itu tidak mendatangkan mudarat gitu Mbak, atau keburukan. Tapi ya kalau menurut saya yang jurnal saya baca itu, merokok itu haram karena emang rokok itu nggak ada manfaatnya di diri kita, itu malah banyak mudaratnya. Bukan buat yang perokok, tapi yang nggak merokok juga kena imbasnya jika kena asap rokok yang kayak tadi itu, yang kayak Mbak Rosi sampai batuk-batuk, sampai membahayakan orang lain gitu kan, berarti kan haram ya hukumnya. Jadi saya gitu. Oh berarti ada ulama juga yang mengharamkan ya Mbak? Iya, soalnya kan emang Bahaya. bahaya begitu juga kan, kayak efeknya mungkin nggak sekarang sih Mbak, mungkin ya pas tua atau efeknya nggak langsung gitu loh. Iya itu kan ada juga di bungkus rokoknya itu kayak gambar yang orang kena kanker paru-paru, iya kan Mbak? Mbak Iya. pernah lihat gak yang di bungkus rokoknya itu? Iya, emang kan di rokok itu kan ada iklannya juga, merokok membunuhmu kan, dulu kan Iya. ada tulisan rokok apa
dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan sampai ada iklannya juga sih Mbak. Iya, tapi kayak gitu orang-orang masih nggak kapok ya Mbak. Karena emang kayak udah dari apa ya, udah kayak mikirnya Kecanduan. Iya, udah sekalian aja gitu mungkin gitu. Iya ya. Terus juga kadang itu puasa pun masih banyak ya merokok ya Mbak. Mbak pernah lihat gak sih? Kayak kadang ya iya lihat kayak apa itu hukumnya gimana sih kan pas puasa kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi kok boleh ngerokok, itu gimana ya? Ya aslinya sih nggak boleh ya Mbak, itu emang alasannya orang-orang yang merokok aja. Kalau ditegur jawabnya ya kan nggak ditelan gitu. Dia nganggapnya itu nggak batal, pasti padahal batal ya. Iya, soalnya kan yang pas dirokok itu kan kayak ada manis-manisnya sih Mbak, itu kan berarti masuk ke iya ya. Itu kan rokok juga ada rasanya kayak itu. Saya juga pernah lihat ada rokok mangga itu loh Mbak. Emang Mbak, aku nggak pernah lihat ya, paling yang Palmira cuma ya ada merek lah. Iya itu kan baunya juga kayak manis-manis bau mangga gitu. Tapi kalau orang ya emang udah gimana ya, udah kebiasaan terus sulit dibilangin juga. Kalau ditegur kok bilangnya ya kan gak ditelan, gak batal dong gitu. Aneh ya. Ya udah tergantung ke pertanyaannya dia aja ya Mbak. Iya, tapi kalau puasa terus kita merokok itu kan udah pasti batal. Udah pasti gak boleh tuh. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu boleh gak ya Mbak merokok itu? Menurut saya tuh ya kalau emang ini udah dari diri sendiri kayak dia tuh emang suka merokok gitu loh, ya boleh, tapi itu tuh harus tahu tempat gitu. Kalau di dekat anak, misal mau gendong anaknya yang masih bayi gitu, itu habis ngerokok mandi dulu lah atau sekedar bersih-bersih dulu. Kalau yang di luar itu minimal di tempat yang tertutup, yang asapnya nggak kemana-mana, nggak kena orang-orang. Berarti sebisa mungkin itu jangan di dekat orang lain gitu, biar nggak kena efek dari asapnya gitu ya Mbak. Dari semuanya kan merokok nggak ada manfaatnya di tubuh sih ya, mungkin ya nggak tahu sih dari orang lain. Iya, tapi kalau bahan dasarnya rokok sendiri kan tembakau, itu kan nggak haram. Tapi tadi kata Mbak itu kan haram ya Mbak. Haramnya itu bukan karena bahan dasarnya atau bukan karena pembuatannya, tapi karena efek samping dari rokoknya itu ya. Iya Mbak, kebanyakan kita kan ya taunya itu yang merokok laki-laki ya. Padahal itu ada juga tuh yang merokok tapi dia perempuan. Iya, ya banyak juga ya Mbak, kayak ketemu di kafe-kafe gitu masih ada. Iya. Apalagi anak muda zaman sekarang kayak rokok vape itu udah biasa cowok cewek ya kan. Nah, padahal itu kan bahaya ya Mbak, terutama bagi perempuan itu dapat mengganggu kehamilan juga Mbak. Iya banyak ya kan. Kan salah satu mudarat dari merokok itu kan itu sih Mbak, banyak kayak yang buat perempuan bisa gangguan kehamilan, gangguan janin, kayak ya emang bahaya rokok itu Mbak, kayak gak ada manfaatnya di tubuh kita. Iya. Tapi orang-orang yang pada kecanduan ngikutin gaya hidup tren. Iya. Kembali lagi ke hukum tentang haramnya rokok atau hukum larangan merokok itu yang seperti Mbak katakan tadi kan Mbak itu bilangnya berdasarkan para ulama. Kalau berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran itu ada yang emang langsung dengan terang melarang merokok atau gimana Mbak? Sebenarnya di Al-Quran tuh nggak ada Mbak, tapi ini ada di Al-Baqarah ayat 195 sama Al-Isra ayat 26-27. Nah, kalau yang Al-Baqarah itu, dan janganlah kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dengan melakukan tindakan bunuh diri dan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Ya itu berarti merokok kan buat
itu sih kita menjatuhkan diri sendiri dengan cara merokok. Kayak kita buat masalah kita sendiri dengan merokok gitu, buat penyakit sendiri ya. Iya kayak gitu. Sama kayak yang Al-Isra ayat 26 sama 27 itu kan artinya, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kan kalau kita beli rokok itu mahal sih Mbak. Iya. Satu kotaknya aja 20 ribuan. Itu kan ya kayak kita boros gitu loh, kayak sehari bisa 3 bungkus aja 60 ribu. Kalau sehari 60 ribu buat rokok aja kan itu boros hitungannya. Iya, padahal rokok juga kan nggak kenyang ya Mbak. Iya, bisa gitu ya, bisa kayak pada milih rokok. Padahal kan nggak kenyang tapi pada milih ngerokok. Padahal kayak gitu kan sama aja kayak bakar uang gak sih Mbak? Beli rokok dibakar cuma gitu doang. Tapi bolak-balik lagi itu mungkin karena kecanduan gak sih Mbak? Kan di dalam rokok itu ada zat yang buat kita candu di rokoknya, nikotin. Iya, kayak jenisnya gitu. Ya mungkin orangnya emang gak bisa lepas sih kalau menurut saya. Ya asalkan nggak merugikan orang lain aja udah nggak apa-apa sih. Berarti itu emang kalau berdasar Al-Quran itu kita harus menjauhi hal-hal yang membahayakan diri kita. Sama nggak boleh boros gitu ya Mbak, hambur-hamburkan uang untuk hal yang nggak penting gitu kan, apalagi itu bahaya. Kalau menurut Mbak Andi, bagaimana saran untuk orang-orang yang udah kecanduan sama rokok atau sekedar coba-coba gitu? Mungkin dari saya jangan coba-coba dulu rokok ya kan, ya emang rokok itu awalnya coba-coba nanti ketagihan, nanti malah jadi kecanduan. Iya. Itu bahaya, mending kalau udah itu dilarang udah jangan. Kalau yang udah kecanduan udah terlanjur itu ya baiknya tuh dikurangi sedikit-sedikit. Misal sehari itu bisa habis 3 bungkus, coba sehari habis 1, terus habis 1 berapa batang gitu. Terus, dikurangi gitu ya. Terus juga jangan merokok di tempat umum kayak di jalan raya atau di pas berkendara tuh merokok, itu sangat merugikan, apalagi kalau kena asapnya itu loh sama pengendara kan itu bahaya, kalau kena mata kan bahaya kan Mbak. Iya, apalagi kadang tuh kalau di jalan ada yang merokok terus itu apa ya, yang putungnya itu cuma diketak di jalan atau cuma dilempar di jalan, padahal kan di belakang ada orang ya Mbak. Iya, itu kan bahaya banget sih buat orang lain. Kayak baiknya tuh jangan ya, kayak ada tulisan kalau ada ruangan smoking area mending di situ aja gitu. Udah jam segini, udah dulu ya Mbak, saya masih ada matkul nih habis ini. Iya, makasih ya Mbak udah mau bincang-bincang sama saya. Iya, makasih juga Mbak Anggi udah mau udah mau sharing-sharing. Oke Mbak Rasi, hati-hati ya Mbak. Iya, dadah. Sekian video podcast dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.